Halo, kita ketemu lagi di kuliah proses bisnis, Organizational Business Requirement. Kali ini kita akan membahas mengenai digital economy. Jadi di video sebelumnya kita membahas mengenai pemodelan, lalu di kelas kita belajar bagaimana dari misalkan studi kasus, pemodelan, memahami proses, alur proses, dekomposisi proses, kita bisa mengidentifikasi apa yang bisa dipertahankan dari proses, apa yang mungkin bisa diotomasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi ada usulan-usulan untuk apa itu membuat aplikasi misalkan atau memanfaatkan teknologi tertentu. Nah, eh, perkembangan selanjutnya adalah bagaimana bisnis ini bisa semakin berkembang dengan memanfaatkan digital ekonomi. Ya, ini bahasan kita kali ini. Oke, kita mulai. Jadi kalau kita melihat tahun-tahun belakangan ini, kita bisa apa itu mengidentifikasi mungkin ya tuntutan-tuntutan dalam bisnis ya. Bisnis tidak bisa lepas dari pemanfaatan teknologi digital sehingga dalam model bisnis digital itu ada harapan-harapan dari customer ya di berbagai bisnis apa yang diharapkan sebagai layanan kepada konsumen atau consumer. Yang pertama adalah everything. Apa maksudnya everything? Ini adalah banyaknya pilihan produk. Lalu juga produk itu diharapkan berkualitas tinggi dengan harga rendah ya atau harga terjangkau. Lalu juga layanan yang baik. Inginnya semua layanan tersebut immediately bisa dilayani dengan cepat. Ya, apa ya? Pengennya instan gitu loh. Ya, kalau perlu tidak ada waktu buat ngantri, tidak ada perlu waktu untuk transaksi dan seterusnya. Dan selanjutnya tuntutan dari konsumen adalah transaksi ini bisa dilakukan di mana saja, di bahkan di lokasi yang ya dalam tanda kutip terpencil gitu loh dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital yang ada. Everything, immediately, dan everywhere. Itu tuntutan dari customer. Nah, bagaimana apa itu proses bisnis dapat mengimbangi hal tersebut? Baik, kita mulai dari sejarahnya. Ini ada istilah ekonomi digital, digital ekonomi. Ini tahun 95 istilah ini diciptakan oleh Don Tapscott ya. Jadi sudah kurang lebih berapa ya? Tahun 95 sampai lebih dari 20 tahun mungkin ya. Ini dari bukunya yang berjudul Promise of and Peril in Age of Network Intelligence. Jadi apa itu janji dan kesulitan yang mungkin didapatkan dalam bisnis di abad networking, jaringan cerdas ya, intelijen. Nah, awalnya ekonomi digital disebut sebagai ekonomi internet atau ekonomi web ya karena ketergantungannya pada konektivitas internet. Tapi pada selanjutnya yang disebut sebagai digital ekonomi itu semakin berkembang. Ini mengacu pada aktivitas ekonomi yang muncul dari hubungan individu ya mungkin juga antar customer, antar orang dengan layanan, antar bisnis dengan customer dan seterusnya. Tentu saja bisnis, perangkat, segala macam perangkat, software, hardware, ya, network dan seterusnya, data dan operasi melalui teknologi digital. Nah, ekonomi digital tidak bisa berjalan tanpa koneksi dan transaksi yang bersifat online di berbagai sektor ya seperti internet, teknologi seluler, termasuk pemanfaatan big data serta teknologi informasi dan komunikasi lainnya. Jadi yang disebut sebagai digital ekonomi itu sudah apa ya bukan hanya
eh, internet bisnis saja sekarang ya sudah sedemikian berkembangnya. Kenapa? Salah satu alasan tentu saja adalah industri 4.0 di mana teknologi di sini sudah memanfaatkan cyber physical system, Internet of Things, network, dan seterusnya. Semuanya serba terhubung dalam jaringan berkembang dari industri 3.0 ya yang bersifat otomasi, pemanfaatan komputer dan elektronik. Di sini disebutkan bahwa ekonomi digital ya didukung oleh peralihan dari revolusi industri ketiga ke revolusi industri keempat ya. Ini juga revolusi industri ketiga disebut sebagai revolusi digital dari mekanik analog ke teknologi digital. Sementara untuk revolusi industri keempat ini dari teknologi saat ini ya dari dunia fisik ke dunia cyber ya atau dunia digital. Baik, konsep selanjutnya adalah ada 12 atribut dari ekonomi digital yang harus kita pahami ya, yang harus menjadi syarat yang mungkin tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama adalah tentu saja knowledge atau pengetahuan. Bagaimana kita membuat inovasi-inovasi yang unggul lewat kesempatan-kesempatan terbaru dan juga menciptakan keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi digital. 1, 2, 3 langkah di depan kompetitor ya. Bagaimana misalkan sebuah perguruan tinggi contoh saja ya bisa memanfaatkan teknologi digital bukan hanya bisa belajar tatap muka, membuka kelas tatap muka di kampus, bisa juga melakukan kelas pengajaran jarak jauh. Bisa melakukan membuka kampus virtual dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah digitalisasi atau digitization ya. Transaksi bisnis menggunakan digital teknologi dan digital information. Digital customer ya, saya yakin Anda sudah menjadi digital customer. Contoh saja pada saat Anda pesan makanan di GoFood misalkan menggunakan gadget atau digital device untuk melakukan transaksi dengan perusahaan penjual barang dan jasa sebagai digital enterprise. Apakah dia menyediakan jasa untuk misalkan sewa kendaraan ya, apakah itu e-banking atau yang lain-lain. Selanjutnya adalah virtualisasi. Virtualization dimungkinkan untuk merubah barang fisik menjadi barang virtual ya, modal intelektual dikonversikan menjadi modal digital. Bagaimana kita misalkan mengkonversikan dari kertas misalkan menjadi file digital ya. Selanjutnya adalah molecularization ya, molekularisasi mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Di mana di sini kita melihat bahwa organisasi tradisional yang cenderung semakin semakin kompleks ya, dalam tanda kutip semakin gemuk mungkin ya, ini berubah menjadi organisasi yang lebih langsing, lebih simpel, lebih fleksibel, bergeser menjadi form organization atau ecosystem organization yang mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan ya. Kenapa? Tantangan itu semakin berkembang, semakin kompleks. Birokrasi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis biasanya semakin sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan ya atau kompetisi di pasar. Yang kelima adalah internet working, menggunakan jaringan internet ya. Tadi sebetulnya dari awal pun ya, pada saat ekonomi digital dicetuskan tahun 90-an, internet ini punya peranan sangat penting menjadi pondasi untuk membentuk jaringan
ekonomi. Selanjutnya nomor 6 adalah disintermediation. Diharapkan dengan adanya ekonomi digital tidak ada yang namanya calo, tidak ada yang namanya perantara. Ya, contoh misalkan petani bisa langsung menjual hasil taninya ke pasar. Tidak perlu lagi perantara yang membuat biaya produksi, harga pangan menjadi lebih mahal. Ya, istilahnya di sini adalah dilakukan langsung peer to peer. Nomor 7 adalah convergence. Konvergensi komputasi, komunikasi, dan konten bersama-sama membentuk multimedia interaktif yang menjadi platform yang penting. Data bukan hanya teks, tetapi bisa rekaman, bisa video, bisa multimedia, ya, yang menjadi masukan untuk ekonomi digital. Dan yang juga penting di sini adalah innovation atau inovasi. Imajinasi dan kreativitas manusia merupakan sumber-sumber nilai utama yang membentuk inovasi dari ekonomi. Ya, dalam beberapa tulisan ini disebut sebagai human capital, ya, memanfaatkan knowledge, membuat jalur jalan atau bisnis baru mungkin, ya, yang belum terfikirkan oleh orang lain dengan memanfaatkan teknologi digital. Oke, kita sudah belajar misalkan bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah established, ya, sudah mapan, ini ternyata bisa disaingi oleh perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan teknologi digital. Ingat, ya, disrupsi, ya, era disrupsi. Nomor 9 adalah pro-assumption. Ekonomi lama, aspek kuncinya adalah produksi massal. Ya, sedangkan di ekonomi digital adalah kustomisasi massal. Artinya apa? Produk itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sehingga antara produser dan pelanggan ini menjadi kabur. Kenapa? Karena pelanggan juga bisa ikut untuk menjadi jalur produksi, jadi ikut terlibat dalam bisnis. Ya, setiap pelanggan di information highway dapat juga menjadi produser. Ya, ada produser besar jualan di Shopee misalkan atau di Tokopedia, ya, masyarakat umum ya bisa terlibat jualan juga misalkan di Shopee, ya, itu yang disebut sebagai pro-assumption. Yang ke-10 adalah imediasi, ya, perbedaan waktu saat memesan barang dengan saat diproduksi dan dikirim menyusut secara drastis disebabkan kecepatan proses digital dan teknologi. Anda pesan makanan lewat GoFood, ya, sederhana saja misalkan, langsung di sana akan disebutkan makanan akan sampai di rumah dalam waktu sekian menit, immediately. Saat itu pesan sedapat mungkin, saat itu juga dilaksanakan, pada saat makanan sampai itu masih hangat misalkan, ya. Yang nomor 11 adalah globalization, di mana menurut Peter Drucker, ya, knowledge knows no boundary, katanya tidak ada batas untuk transaksi global. Orang bisa pesan dari mana saja ke mana saja. Ini yang menjadi salah satu ciri dari ekonomi digital. Dan yang terakhir, nomor 12, ini adalah discordance. Ini, ya, bisa dikatakan juga sebagai problem, ya, akan muncul jurang pemisah antara yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami teknologi. Akan muncul pembeda, ya, persaingan yang mungkin tidak seimbang antara bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dengan bisnis yang tidak memanfaatkan teknologi digital. Ya, bagaimana misalkan pedagang-pedagang yang di di lapak-lapak di mall misalkan sangat tersaingi oleh para pedagang yang memanfaatkan e-commerce, ya, itu termasuk contoh dari discordance.
Oke, itu 12 karakteristik dari ekonomi digital. Ya, sebetulnya tadi saya sudah memberikan contoh-contoh ya, tapi ini ada 3 lah contoh yang paling umum yang mungkin juga Anda sudah cukup akrab ya. Yang pertama adalah perdagangan digital atau e-commerce ya. Anda bisa menyebutnya contohnya Amazon, Alibaba, eBay, Shopee ya, Tokopedia, apalagi ya, bineka.com misalkan untuk yang jualan komputer, telah mentransformasi pembelian dan penjualan online, mengubah bentuk retail dan menciptakan teknologi dan model bisnis baru, memberikan kesempatan-kesempatan kepada banyak orang yang untuk terlibat memanfaatkan bisnis ini. Mereka cuma perlu punya apa itu eh, retail apa yang mau ditawarkan dan lalu punya lapak digital yang dikelola oleh platform eh, yang contoh-contoh seperti itu ini. Selanjutnya adalah pemanfaatan media sosial yang cukup masif. Bagaimana bisnis itu bisa ditawarkan lewat media sosial. Bisnis apapun lewat Facebook, Twitter, kalau sekarang disebutnya X ya, ada Instagram, ya, LinkedIn dan seterusnya. Mengubah orang cara berkomunikasi orang, bagaimana orang terhubung dan mempromosikan produk mereka, layanan, jasa, termasuk juga lowongan kerja, termasuk juga keilmuan dan seterusnya dan seterusnya. Eh, Contoh ekonomi digital juga adalah ya penerapan meningkatnya penerapan kerja jarak jauh ya. Kalau dalam masa pandemi kita mendengar istilah work from home ya, kurang lebih seperti itulah, di mana banyak orang yang bekerja dari rumah, mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan yang beda provinsi, beda pulau, bahkan sampai dengan beda negara, memanfaatkan aplikasi-aplikasi video conference ya seperti Zoom ya, Slack, ya, Google Meet, Microsoft Teams dan seterusnya yang menciptakan kemungkinan untuk kolaborasi online dari penggunanya dari berbagai tempat di dunia. Itu contoh untuk ekonomi digital. Masih banyak contohnya ya, saya cuma memberikan contoh 3 saja yang umum. Nah, bagaimana bisnis ini bisa didukung oleh ekonomi digital? Ini yang disebut sebagai bagaimana bisnis memanfaatkan, menjadikan transformasi digital sebagai prioritas untuk menyederhanakan proses. Proses lebih sedikit, lebih sederhana, waktu lebih singkat, dengan tingkat efisiensi lebih tinggi, keuntungan lebih baik, dan layanan kepada customer itu menjadi lebih bagus. Ya, diharapkan menciptakan sumber pendapatan baru. Jadi ekonomi digital itu bukan hanya memanfaatkan komputer ya atau segala rupa teknologi digital, eh, bukan hanya untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan secara manual. Bukan hanya itu saja. Ya. Ekonomi digital adalah tentang menemukan cara bagi organisasi, proses, ya, untuk membuat sistem dan orang-orang bekerja sama secara lebih efektif. Ya, contohnya misalkan yang bagaimana pemanfaatan teknologi digital itu membuat orang bekerja lebih efektif, menyelesaikan pekerjaan lebih singkat, orang jadi bekerja tidak perlu misalkan sampai 12 jam sehari, 10 jam sehari. Ya, masuk jam 8, jam 2 sudah selesai pekerjaannya. Tidak perlu lembur karena semuanya sudah otomasi, sudah memanfaatkan teknologi ya, komputer, teknologi digital, dan akan membuat hidup lebih baik. Tujuannya atau keuntungan dari transformasi digital ini, contoh ya dari berbagai survei
beberapa, bukan beberapa ya, sampai dengan ratusan perusahaan, tujuannya memanfaatkan teknologi digital. Sorry. Yang pertama adalah supaya mereka bisa beroperasi secara lebih efisien, lebih singkat, lebih menguntungkan. Selanjutnya adalah mereka bisa menyediakan layanan kepada customer yang butuh customisasi, yang butuh apa ya eh, experience atau pengalaman. Setiap orang, setiap customer punya tuntutan yang berbeda, dan bagaimana itu bisa dilayani oleh sistem. Bagaimana Kakas Digital selanjutnya adalah bisa me, melaksanakan Kakas dan proses ya, bisa melaksanakan mempermudah user untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan cara-cara yang dulu tidak bisa tidak terfikirkan ya, dulu tidak terfikirkan bahwa kita bisa kolaborasi dari berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan ya. Lalu juga tujuan yang lain atau keuntungan dari transformasi digital adalah membangun produk dan layanan yang mengacu memanfaatkan data centric. Diharapkan misalkan keputusan yang diambil dengan data dan informasi yang benar ini bisa lebih menguntungkan perusahaan. Produk yang dihasilkan ini bisa lebih laku di pasaran. Kenapa? Karena data konsumen itu membutuhkan produk tersebut. Produk yang bagaimana? Di sini sebutkan bahwa membangun atau membuat produk-produk yang inovatif, menggunakan inovasi, dan bukan hanya produk tapi juga layanan. Kenapa harus pergi ke ATM? Kenapa harus pergi ke bank? Kalau ternyata proses kita bisa memanfaatkan teknologi digital, memanfaatkan gadget, HP, bikin aplikasi, e-banking. Ya. Layanan akan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan bisa dilaksanakan dari mana saja. Oke. Selanjutnya adalah bukan tidak mungkin ya, digital transformation itu bisa membangun model bisnis baru ya, yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan. Mungkin ini menjadi satu inovasi dari sebuah perusahaan untuk bisa tetap berkompetisi, bisa bersaing di pasar. Oke, itu jadi kurang lebih tujuan-tujuannya atau keuntungan yang didapat dari ekonomi digital. Nah, teknologi apa yang bisa kita usulkan? Teknologi apa yang umum digunakan untuk mendukung ekonomi digital? Ya, yang pertama adalah AI atau Artificial Intelligence. Ini termasuk AI generatif, pembelajaran mesin ya atau machine learning, lalu pemrosesan bahasa alami ya, yang memfasilitasi otomasi, analisis data, dan pengambilan keputusan untuk organisasi di berbagai industri. Bagaimana keputusan untuk perusahaan yang kompleks, yang punya cabang di berbagai negara, ini bisa menjadi lebih cepat, lebih mudah, disesuaikan dengan kebutuhan lokal misalkan. Selanjutnya adalah teknologi 5G. Ya, bagaimana kita ya mungkin smartphone Anda, HP Anda sekarang sudah menggunakan teknologi tersebut. Kita dengan cepat bisa mengunduh ya, mendownload aplikasi. Juga latensinya rendah ya, barriernya. Lalu juga jangkauan koneksi yang lebih diperluas, bahkan sampai di pelosok pun misalkan orang masih bisa menggunakan e-commerce, masih bisa menggunakan e-banking. Selanjutnya adalah Wi-Fi 6 ya. Wi-Fi dibandingkan dengan Wi-Fi sebelumnya, Wi-Fi 6 yang juga dikenal sebagai 802.11ax
ini transfer datanya lebih cepat. Ya, hambatannya lebih rendah dan juga efisiensi dari jaringan menjadi lebih tinggi. Bukan tidak mungkin teknologi baru untuk bisnis digital ini didukung oleh augmented reality dan virtual reality. Teknologi augmented reality dan virtual reality merevolusi game, pendidikan, layanan kesehatan, dan seterusnya. Pelatihan melalui pengembangan pengalaman dan simulasi yang lebih mendalam. Bisnis, toko mebel. Ya, sebelum beli mebel, Anda bisa menyediakan apa itu augmented reality-nya dari mebel-mebel yang akan dijual sehingga orang bisa apa ya memvisualisasikan secara digital bagaimana jika mebel tersebut ditata di rumahnya, ya. Jangan beli mebel terus pada saat disimpan ternyata tidak cocok, ya. Secara virtual bisa dilihat cocok tidak mebel seperti apa. Nah, itu contoh bagaimana misalkan bisnis mebel, ya, contoh saja ini memanfaatkan augmented reality. Lalu ada teknologi blockchain, ya, teknologi memungkinkan pencatatan dan verifikasi transaksi yang terdesentralisasi dengan aman. Salah satunya misalkan menggunakan mata uang digital, ya, seperti Bitcoin. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan perantara dan menjamin transparansi. Contohnya, barang yang akan dijual ini jelas, ya, produknya dari mana. Ini barang bekas atau barang baru, ya. Ini historinya itu dengan menggunakan teknologi ini bisa ditelusuri, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan transaksi digital. Selanjutnya adalah IoT, ya, Internet of Things. Ini contohnya sistem sensor atau perangkat jaringan yang digunakan untuk pengumpulan dan pertukaran data. Memungkinkan katanya perpaduan barang fisik dengan dunia digital. Teknologi ini menciptakan kemungkinan baru untuk otomatisasi. Lalu juga ada pemantauan real time, ya. Contohnya apa? Contohnya pada saat pengiriman barang, kita bisa mengetahui barangnya ini sudah sampai mana, ya. Lalu juga wawasan berbasis data. Ya, ingat ya tadi data itu memegang peranan penting dalam ekonomi digital. Dan selanjutnya meskipun ini masih dalam tahap awal tapi diharapkan quantum computing ini dapat mengatasi permasalahan sulit dengan kecepatan yang belum pernah. Pengolahan data yang sedemikian besar, ya. Contohnya tadi big data dan seterusnya. Ini menjadi lebih cepat lagi. Itu contoh-contoh teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam ekonomi digital. Ya, tidak lengkap rasanya kalau kita melihat hanya keuntungan-keuntungannya saja. Ekonomi digital pun memiliki kerugian. Salah satu yang mungkin berkali-kali kita dengar adalah masalah privasi dan keamanan. Bagaimana data customer ini tidak dilindungi sebagaimana mestinya sehingga bisa dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, security, digital security ini penting. Lalu ada gelombang gangguan. Maksudnya apa gangguan? Gangguan di pasar, gangguan di tenaga kerja dan seterusnya. Yang bisa mengakibatkan nomor 3, ya, perpindahan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual ini bisa hilang digantikan dengan aplikasi. Artinya apa? Ya, pegawai, ya, dalam sebuah bisnis, orang yang menjalankan bisnis harus meningkatkan kemampuannya di bidang digital, di bidang teknologi digital supaya tidak tersisihkan. Selanjutnya, kerugiannya adalah monopoli. Kenapa monopoli? Hanya perusahaan dengan modal kuat, dengan teknologi yang paling bisa diandalkan, teknologi digital yang paling canggih misalkan, yang bisa menguasai pasar. Ini salah satu bahayanya. Ya, perusahaan-perusahaan kecil tidak bisa bersaing. Kenapa? Secara knowledge, secara
hardware, software, kakas lainnya misalkan tidak bisa bersaing. Dan dari sisi masyarakat, ini akan menyebabkan kesenjangan digital divide, yang membedakan antara orang yang punya kemampuan menguasai teknologi digital dengan yang tidak, yang membedakan antara orang yang bisa mengakses internet dengan yang tidak. Itu contoh-contoh ya. Ya, jangan lupa ya, digital divide di Indonesia itu masih ada. Ya, kita belum semuanya misalkan masyarakat Indonesia menikmati kemudahan untuk memanfaatkan internet. Dan yang terakhir adalah jejak lingkungan. Pemanfaatan teknologi digital secara masif ini bisa berakibat tidak baik untuk lingkungan, baik untuk keperluan hardware ya, untuk apa itu operasional dari komputer ya, menghasilkan panas dan seterusnya. Ini akan sedikit banyak efek negatif kepada lingkungan ya, kepada environment. Itu kerugian dari ekonomi digital. Dan bagaimana dengan masa depan ekonomi digital? Di sini disebutkan bahwa ini dari sumbernya dari Forum Ekonomi Dunia ya, bahwa 10 tahun ke depan ya, dari tahun ini tahun 2024 kurang lebih, platform digital akan menyumbang 70% dari seluruh nilai baru yang diciptakan. Bahwa ekonomi digital akan berkembang pesat, membentuk cara masyarakat untuk hidup, bekerja, dan berinteraksi. Salah satu teknologi yang akan mengubah itu adalah artificial intelligence dan pembelajaran mesin. Ya, bagaimana nanti AI itu akan mengotomatiskan tugas-tugas kompleks ya, prediksi, mungkin juga mengelola sistem dan robot yang otonom ya. Lalu juga ada transformasi dari sektor tradisional. Ya contohnya pertanian misalkan ya, petani dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kualitas tanaman, mendapatkan sumber-sumber tanaman dari sumber-sumber yang berkualitas, memahami kondisi tanah, memahami irigasi, memahami misalkan ramalan cuaca, kapan harus tanam, kapan harus, dan seterusnya dengan bantuan misalkan dari aplikasi ponsel pintar ya. Jadi secara umum, transformasi ekonomi digital ini adalah sesuatu yang pasti ya, semua pihak nanti diharapkan terlibat dan mendapatkan keuntungan. Ini contoh saja, kita Indonesia sebagai anggota ASEAN ini ingin meningkatkan kemampuan ASEAN di bidang digital ekonomi. Apa saja programnya? Yang pertama adalah strengthen digital skill. Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara-negara lain ya, negara Eropa, negara-negara Barat, Cina dan seterusnya, jika masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia tidak memiliki keterampilan digital. Harus diperkuat. Ya, tentu saja salah satunya adalah bidang informatika ya. Secara umum kemampuan literasi digital masyarakat juga harus baik. Setiap negara ini harus menyediakan internet high speed broadband yang terjangkau. Bukan hanya tadi menghilangkan digital divide ya, tetapi juga biaya untuk berlangganan internet misalkan harus bisa semurah mungkin sehingga terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pemanfaatan pembayaran digital ya. Jadi saya pernah cerita mungkin di kelas ya, ada tukang martabak, kita bisa datang, bisa pakai cash,
belinya ya, atau mungkin bisa pesan lewat GoFood atau aplikasi pesan makanan yang lain. Pada saat bayar bisa menggunakan dompet digital, misalkan OVO, misalkan dan lain-lain. Atau pada saat kita belanja langsung kita bisa menggunakan QRIS dari aplikasi e-banking ya, meningkatkan keamanan, meningkatkan digital payment. Lalu juga dari sisi regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah ini harus diperbaiki. Kita punya UU ITE misalkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikembangkan karena yang namanya digital ekonomi akan berkembang. Ada bisnis-bisnis baru yang mungkin perlu regulasi baru yang sebelumnya tidak ada. Pemerintah juga harus membuat iklim bisnis untuk di sini sebutkan makroekonomik ya, kalau di kita mungkin dikenalnya sebagai UMKM, bukan hanya ngurusin yang perusahaan-perusahaan bisnis besar saja, tapi terutama bagaimana usaha masyarakat ini juga bisa bersaing. Kenapa? Salah satunya adalah menghilangkan kerugian tadi ya, contohnya monopoli bisnis. Jangan sampai nanti digital ekonomi ini hanya menguntungkan bisnis-bisnis besar. Masyarakat ya yang punya bisnis kecil ini ketinggalan, tidak boleh. Dan yang terakhir adalah remove e-commerce logistic barrier. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa salah satu keuntungan digital ekonomi itu adalah menghilangkan perantara. Ya, jadi keuntungan ini benar-benar untuk produsen. Keuntungan ini benar-benar untuk customer. Produsen mendapat keuntungan yang layak, customer mendapat harga yang lebih bersaing dengan fasilitas-fasilitas keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh digital ekonomi. Ini contoh ya, bagaimana negara kita bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya ini punya program berusaha untuk meningkatkan digital ekonomi. Ketinggalan di ekonomi digital ini akan fatal ya akibatnya untuk negara. Baik, itu materi kita untuk proses bisnis pemanfaatan ekonomi digital. Nah, diharapkan dengan kuliah ini Anda punya wawasan yang lebih baik lagi ya, bukan hanya mengenai usulan teknologi, tapi bagaimana nanti si teknologi tersebut bisa berkembang, bisa bertahan sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi. Oke, cukup untuk materinya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Makasih.